Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Dwikanya dengan NIM D600230237. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah, jika sehat, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tugas mini riset komunikasi engineer. Kira-kira ada yang udah tahu belum materi apa yang saya ambil ini? Baik, jika belum, disimak ya teman-teman. Kira-kira ada yang udah tahu belum tentang gambar ini? Jadi gambar ini merupakan salah satu fenomena krisis nuklir paling serius dalam sejarah. Teman-teman, ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Ini kira-kira ada yang udah pernah dengar berita ini belum? Sekilas deh. Jadi, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ini mulai beroperasi pada tahun 1971. Total kapasitas listrik itu yang dapat dihasilkan mencapai 4.696 MW, menjadikannya salah satu fasilitas nuklir terbesar di dunia pada masanya. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Maret 2011, yang dimana terjadi dikarenakan adanya gempa bumi besar berkekuatan 9,0 magnitudo momen yang disusul dengan tsunami dahsyat di Jepang. Penyebab kegagalan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ini adalah yang pertama itu adanya gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi kuat melanda lepas pantai Honshu, Jepang, diikuti oleh tsunami yang menghancurkan daerah pesisir dan berdampak parah pada pembangkit. Hal ini menyebabkan blackout yang mengakibatkan sistem pendinginan tidak berfungsi. Yang kedua, itu ada kehilangan daya. Generator diesel darurat dan baterai cadangan gagal berfungsi setelah terendam air akibat tsunami. Tidak berfungsinya air dingin dan adanya peningkatan suhu inti secara drastis, yaitu suhunya meningkat secara drastis mencapai lebih dari 900 derajat Celcius, yang membuat bahan bakar itu mulai meleleh. Yang ketiga, itu ada ledakan hidrogen. Kenaikan suhu yang ekstrim itu menyebabkan reaksi antara pelapisan zirconium dan air menghasilkan gas hidrogen. Gas ini akhirnya terakumulasi dan mencapai batas konsentrasi eksplosif yang kemudian menyebabkan ledakan di beberapa unit reaktor. Keempat, adanya kegagalan sistem keselamatan. Operator Tokyo Electric Power Company atau TEPCO juga dinyatakan gagal memenuhi standar keselamatan dasar sebelum bencana terjadi. Mereka tidak melakukan penilaian risiko yang memadai dan tidak memiliki rencana evakuasi yang efektif. Kelima, itu adanya kerusakan reaktor. 3 unit reaktor, itu unit 1, unit 2, dan unit 3 itu mengalami kerusakan parah akibat overheating dan meltdown inti. Proses ini menghasilkan korium campuran bahan bakar cair dan materi reaktor yang melanggar batasan penahanan. Selanjutnya ada dampak bencana, itu mengakibatkan 15 hingga 1.300 kematian serta 24 hingga 2.500 kasus kanker di kalangan penduduk di sekitar wilayah bencana. Kedua, menyebabkan area sekitar Fukushima menjadi zona mati akibat kontaminasi, mengakibatkan hilangnya habitat dan kerusakan ekosistem. Ketiga, itu menyebabkan pelepasan zat radioaktif ke udara dan perairan, menyebabkan kontaminasi yang meluas dengan dampak negatif pada kualitas lingkungan. Unsur radioaktif seperti strontium 90, iodin 31, dan cesium 137 itu terdeteksi dalam tanah dan air hujan. Berikut solusinya yaitu mengimplementasi prinsip fail-safe dan double barrier system untuk melindungi reaktor dari kegagalan atau kecelakaan. Kedua, itu ada instalasi hidrogen recombiner, itu untuk mengurangi resiko ledakan hidrogen yang dapat terjadi akibat interaksi antara uap, air, dan hidrogen di dalam teras reaktor. Ketiga, melakukan pengawasan dan program jaminan kualitas yang ketat terhadap semua peralatan konstruksi, fungsi, dan operasi. Evaluasi periodik sistem itu untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari solusi yang sudah saya jelaskan itu dapat membantu mencegah kegagalan pada PLTN Fukushima Daiichi.
pentingnya perbaikan desain, pengawasan, pendidikan, dan regulasi itu dapat membantu meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan nuklir. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bahwa pentingnya infrastruktur itu melebihi dari pentingnya segala hal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.